There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlanila, mahasiswa semester 3 Universitas Trisakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi syariah yang terbagi beberapa. 1. Perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. 2. Praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. 3. Optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di Indonesia era digital. Yang keempat, peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Yang kelima, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Yang keenam, inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan mendasar yang berakar pada prinsip, tujuan, dan mekanisme operasinya. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai perbedaan keduanya. 1. Landasan psikologi. Ekonomi syariah berlandaskan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Prinsip dasarnya adalah keadilan, keseimbangan, kebersamaan, dan keberlanjutan sesuai dengan syarat Islam. Ekonomi konvensional berlandaskan pada pemikiran sekuler dan filsafat kapitalisme, sosialisme, atau campuran keduanya. Fokus utamanya adalah efisiensi dan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek keagamaan. Kedua, tujuan. Ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat atau falah dengan distribusi kekayaan yang adil serta mempertimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Ekonomi konvensional bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau profit maximization dan efisiensi ekonomi, seringkali dengan fokus pada kepentingan individu. Yang ketiga, konsep bunga atau riba. Ekonomi syariah melanggar praktik riba atau bunga karena dianggap menjalimi salah satu pihak dan tidak mencerminkan keadilan. Sebagai gantinya, diterapkan sistem bagi hasil atau profit and loss sharing atau akad lain yang sesuai dengan syariah. Ekonomi konvensional menggunakan bunga sebagai salah satu komponen utama dalam transaksi keuangan seperti pinjaman atau deposito. Yang keempat, instrumen keuangan. Ekonomi syariah menggunakan instrumen keuangan berbasis akad syariah seperti murabah atau jual beli dengan margin, mudarabah atau bagi hasil, ijarah atau sewa, dan wakaf atau perwakilan. Ekonomi konvensional menggunakan instrumen berbasis bunga dan spekulasi seperti obligasi, derivatif, dan atau saham biasa. Yang kelima, praktik dan etika bisnis. Ekonomi syariah menggunakan prinsip keadilan transaksi dan keberlanjutan. Bisnis yang melibatkan barang atau jasa haram, misalnya alkohol, judi, dilarang. Ekonomi konvensional tidak ada batasan moral atau agama terkait jenis bisnis selama tidak melanggar hukum negara. Yang keenam, distribusi kekayaan. Ekonomi syariah mendorong distribusi kekayaan melalui zakat,
infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu kelompok miskin dan meningkatkan keseimbangan sosial. Sedangkan ekonomi konvensional, redistribusi kekayaan dilakukan melalui pajak dan program kesejahteraan, tetapi tidak selalu menggunakan keadilan sosial. Yang ketujuh, spekulasi dan gharar atau ketidakpastian. Ekonomi syariah melarang transaksi yang mengandung unsur spekulasi berlebihan atau masyir dan ketidakpastian yang tinggi atau gharar. Sedangkan ekonomi konvensional memungkinkan spekulasi sebagai bagian dari mekanisme pasar seperti dalam perdagangan saham atau forex. Yang kedelapan, manajemen risiko. Ekonomi syariah, risiko dibagi secara proporsional antara pihak yang terlibat dalam transaksi sesuai akad yang disepakati. Sedangkan ekonomi konvensional, risiko sering kali dialihkan sepenuhnya ke suatu pihak, terutama pada kreditur atau debitur. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Praktik perbankan syariah di Indonesia didasari pada prinsip-prinsip hukum Islam syariah yang melarang praktik riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau spekulasi. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan perbankan syariah. Berikut penjelasan mengenai praktiknya seperti peluang dan tantangannya. Yang praktik perbankan syariah di Indonesia, yang pertama, prinsip utama mudarabah bagi hasil. Bank Indonesia memberikan modal kepada nasabah dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan musyarakah atau kerjasama. Bank dan nasabah bersama-sama mengelola modal dan berbagi keuntungan. Murabahah atau jual beli. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya dengan margin keuangan. Ijarah atau sewa. Bank menyewakan aset kepada nasabah dengan membawa berkah. Wadiah atau titipan. Bank menyimpan dan dana nasabah tanpa memberikan imbalan kecuali hadiah sukarela. Yang kedua, regulasi. Bank syariah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Dewan Syariah Nasional atau DSN atau MUI yang memastikan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, layanan. Produk perbankan syariah meliputi tabungan, deposito, pembiayaan rumah atau KPR syariah, pembiayaan usaha, dan lainnya. Yang kita masuk pada peluang perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, populasi muslim yang besar. Sebagai negara dengan mayoritas muslim, ada potensi besar untuk menjadikan perbankan syariah sebagai pilihan utama masyarakat. Yang kedua, dukungan pemerintah. Pemerintah mendukung pengembangan ekonomi syariah termasuk perbankan melalui Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEKSI. Yang ketiga, kesadaran masyarakat yang meningkat. Kesadaran tentang penting prinsip syariah dalam kehidupan keuangan semakin meningkat, mendorong niat terhadap perbankan syariah. Yang keempat, inovasi digital. Transformasi digital dalam perbankan syariah seperti layanan perbankan mobil dan e-wallet berbasis syariah membuka peluang pasar baru. Yang kelima, pasar global.
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia, bersaing dengan Malaysia dan negara-negara Timur Tengah. Tantangan perbankan syariah di Indonesia. 1. Dominasi perbankan konvensional. Perbankan konvensional masih mendominasi sektor perbankan baik dari sisi aset maupun jumlah nasabah. Yang kedua, pemahaman masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional. Yang ketiga, persaingan produk. Produk perbankan syariah seringkali dianggap kurang kompetitif dibandingkan dengan produk perbankan konvensional. Yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia. Masih kurangnya tenaga profesional yang memahami prinsip syariah dan perbankan secara mendalam. Yang kelima, kompleksitas regulasi. Regulasi yang berbeda untuk perbankan syariah dan konvensional seringkali menimbulkan kendala operasional. Yang keenam, literasi dan inklusi keuangan syariah. Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah, terutama di wilayah pedesaan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu optimalisasi infrastruktur dan industri perbankan syariah di Indonesia era digital. Optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Dalam era digital, optimalisasi infrastruktur menjadi kunci bagi industri perbankan syariah di Indonesia untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan inklusi keuangan. Yang ketiga, kita masuk pada optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Dalam era digital, optimalisasi infrastruktur menjadi kunci bagi industri perbankan syariah di Indonesia untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan inklusi keuangan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, infrastruktur yang kuat dapat mempercepat transformasi pelayanan syariah agar lebih modern, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada beberapa poin. Yang pertama, pentingnya optimalisasi infrastruktur di era digital. Infrastruktur digital meliputi sistem teknologi informasi, jaringan komunikasi, dan aplikasi berbasis teknologi yang mendukung operasional perbankan. Dalam konteks perbankan syariah, optimalisasi infrastruktur digital penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, sistem yang terintegrasi, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat operasi pelayanan, memperluas jangkauan layanan. Teknologi digital memungkinkan perbankan menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang sulit diakses oleh bank fisik, meningkatkan inklusi keuangan. Infrastruktur digital membantu mendorong masyarakat yang belum terhubung dengan sistem perbankan atau unbanking untuk bergabung dengan layanan bank syariah. Poin yang kedua, komponen infrastruktur yang perlu dioptimalisasi. Ada beberapa, yaitu 1. Teknologi finansial syariah. Integrasi antara perbankan syariah dan fintech memungkinkan pencipta produk dan layanan baru seperti pembiayaan berbasis syariah melalui platform digital. Kolaborasi dengan fintech juga dapat mempercepat inklusi keuangan syariah. 2.
kedua, sistem pembayaran digital. Penerapan sistem pembayaran seperti QRIS atau Quick Response Kode Indonesia Standar berbasis syariah memudahkan transaksi. E-wallet berbasis syariah dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mengelola keuangan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, infrastruktur cloud computing dan big data. Penggunaan cloud computing untuk menyimpan dan mengelola data nasabah secara aman dan efisien. Big data analisis digunakan untuk memahami kebutuhan nasabah dan menciptakan produk yang lebih relevan. Yang keempat, keamanan siber atau cyber security. Keamanan siber sangat penting untuk melindungi data nasabah dan mencegah kejahatan digital. Infrastruktur yang kuat mencakup enkripsi, firewall, dan sistem deteksi ancaman berbasis IL. Yang kelima, mobile banking syariah. Mobile banking syariah memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi transaksi kapan saja dan di mana saja. Fitur-fitur seperti cek saldo, membayar zakat, infak dan sedekah atau JIS, serta pembiayaan syariah dapat diakses melalui aplikasi. Poin yang ketiga, kita masuk pada poin yang ketiga, strategi optimalisasi infrastruktur digital. Terbagi atas beberapa, yaitu satu, investasi teknologi. Bank syariah perlu berinvestasi dalam teknologi mutakhir seperti blockchain dan untuk meningkatkan kualitas layanan. Kedua, kolaborasi dengan pemerintah dan swasta. Bekerjasama dengan pemerintah, fintech dan pelaku industri lainnya untuk memperluas akses infrastruktur digital. Yang ketiga, edukasi dan literasi digital. Mengedukasi masyarakat tentang penggunaan teknologi keuangan syariah agar mereka dapat memanfaatkan layanan digital secara optimal. Yang keempat, penyesuaian regulasi. Regulasi yang mendukung informasi digital dalam perbankan syariah sangat diperlukan agar bank tetap patuh pada prinsip syariah. Kita masuk pada poin keempat, yaitu peluang operasi infrastruktur digital. Pentingnya pangsa pasar. Dengan digitalisasi, bank syariah dapat menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Efisiensi biaya. Digital mengeluarkan kebutuhan untuk membuka cabang fisik ke mitra global. Infrastruktur digital membuka peluang globalisasi dengan bank syariah internasional. Poin yang kelima, tantangan dalam optimalisasi infrastruktur digital. Biaya implementasi digital. Investasi awal untuk infrastruktur digital memerlukan dana besar. Kesenjangan digital. Akses internet yang terbatas di daerah terpencil menjadi hambatan dalam penerapan teknologi. Keamanan data. Ancaman kejahatan siber memerlukan perhatian khusus. Literasi teknologi rendah. Sebagian masyarakat belum memahami manfaat dan cara menggunakan layanan digital. Termasuk pada poin keempat, peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah.
Peran lembaga dan industri pendukung dalam perbankan syariah. Perbankan syariah tidak dapat berkembang secara optimalisasi tanpa pendukungan dari berbagai lembaga dan industri yang terkait. Lembaga dan industri pendukung ini memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah, baik di segi regulasi, pengawasan, edukasi maupun infrastruktur. Terbagi atas beberapa poin. Poin yang pertama, jenis lembaga dan industri pendukung perbankan syariah. A. Regulator dan pengawas. Regulator dan pengawas terbagi atas tiga, yaitu satu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan perbankan syariah di Indonesia, mengeluarkan regulasi untuk menjaga kepatuhan prinsip syariah dan stabilitas keuangan, mendorong inovasi produk dan layanan syariah yang kompetitif. 2. Bank Indonesia atau BI, mengatur kebijakan moneter syariah termasuk instrumen pasar uang syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, mendukung inklusi keuangan syariah melalui kebijakan sistem pembayaran. Ketiga, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, mengeluarkan fakta yang menjadi acuan bagi produk dan layanan perbankan syariah, menjamin kesesuaian prinsip syariah dalam operasional bank syariah. B. Lembaga penjamin dan pembiayaan terbagi atas tiga, yaitu satu, lembaga penjamin simpanan atau LPS, menjamin simpanan nasabah bank syariah sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dana mereka, menyesuaikan mekanisme penjamin dengan prinsip syariah. Yang kedua, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, merumuskan strategi nasional untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah termasuk perbankan syariah. Yang ketiga, Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS, mendukung perbankan syariah dalam menjangkau segmen mikro seperti Baitul Malwat Tamwil atau BMW. C. Lembaga pendidikan dan pelatihan, perguruan tinggi dan lembaga riset, menyediakan program pendidikan ekonomi syariah untuk mencetak sumber daya manusia atau SDM yang kompeten, melakukan penelitian untuk inovasi produk dan layanan perbankan syariah. Lembaga sertifikasi profesi atau LPS, memberikan pelayanan dan sertifikasi bagi tenaga kerja di sektor perbankan syariah. D. Industri teknologi dan infrastruktur digital. Ada 2 poin, yaitu satu, Fintech Syariah, mendukung bank syariah dalam layanan digital seperti pembiayaan peer-to-peer atau P2P berbasis syariah, mengintegrasikan teknologi dalam menciptakan produk baru yang sesuai dengan prinsip syariah. Poin 2, penyediaan infrastruktur atau IT, membantu bank syariah membangun sistem perbankan modern seperti core banking, sistem dan aplikasi mobil banking. E. Media dan lembaga edukasi publik. Media massa berperan dalam
menyosialisasikan informasi tentang produk layanan dan manfaat perbankan syariah. Lembaga dakwah mendukung edukasi masyarakat mengenai pentingnya menggunakan layanan keuangan syariah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kelima, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, peran Bank Indonesia atau BI mengalami transformasi signifikan. OJK mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang sebelumnya berada di bawah kendali Bank Indonesia untuk perbankan dan BAPPM LK untuk pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. 1. Sebelum kehadiran OJK. Sebelum OJK hadir, Bank Indonesia menjaga 3 peran utama dalam sistem keuangan. Terbagi atas 3. 1. Pengaturan dan pengawasan perbankan. BI memiliki kewenangan untuk membantu regulasi dan melakukan pengawasan terhadap operasional perbankan di Indonesia. Yang kedua, menjaga stabilitas moneter. BI bertugas mengidentifikasi, mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, dan mengelola kebijakan moneter. Yang ketiga, mengatur sistem pembayaran. BI memastikan kelancaran dan keamanan sistem pembayaran nasional, termasuk pembayaran tunai dan non-tunai. 2. Transformasi peran Bank Indonesia. Dengan terbentuknya OJK, peran Bank Indonesia mengalami transformasi, terutama dalam fungsi pengawasan. Berikut adalah perubahan peran BI setelah kehadiran OJK. Ada beberapa poin. Yang pertama, faktor pada stabilitas moneter. BI kini lebih terfokus pada pelaksanaan kebijakan moneter seperti pengendalian inflasi, pengaturan suku bunga acuan atau BI rate, BI Tuesday reverse report rate, dan intervensi pasar valuta asing. Stabilitas moneter menjadi inti dari tugas BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. B. Stabilitas sistem keuangan. BI bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengelolaan sistem makroprudensial seperti memantau resiko sistem di sektor keuangan, menjaga likuiditas sistem perbankan. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran. BI tetap memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sistem pembayaran nasional, termasuk pembayaran digital seperti QRIS, e-wallet, dan mobile banking. Infrastruktur pembayaran seperti clearing house dan settlement system. Yang keempat, koordinasi dengan OJK dan lembaga terkait. Dalam menjaga stabilitas keuangan, BI harus berkomunikasi dengan OJK yang bertanggung jawab atas pengawasan mikroprudensial, perbankan, dan sektor jasa keuangan lainnya. Lembaga penjamin simpanan atau LPS yang menjamin simpanan nasabah dan menangani bank gagal. Poin yang ketiga, tugas
yang diambil alih oleh OJK. Setelah pembentukan OJK, beberapa tugas yang sebelumnya menjadi kewajiban BI berpindah ke OJK, yaitu 1. Pengaturan dan pengawasan mikroprudensial. OJK mengawasi operasional individual lembaga keuangan termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi. OJK bertanggung jawab memastikan kepatuhan bank terhadap regulasi. 2. Perlindungan konsumen. OJK berperan melindungi hak konsumen di sektor jasa keuangan termasuk penanganan keluhan nasabah. Poin keempat, kolaborasi Bank Indonesia dan OJK. Walaupun memiliki tugas yang berbeda, BI dan OJK saling berkomunikasi untuk menjaga stabilitas keuangan nasional. Kolaborasi ini diatur dalam mekanisme koordinasi stabilitas sistem keuangan atau KSSK. Fungsi KSSK meliputi 1. Pengelolaan krisis. BI, OJK, Kementerian Keuangan dan LPS bekerja sama untuk merespons potensi krisis keuangan. Yang kedua, pertukaran informasi. BI dan OJK saling berbagi data dan informasi terkait sektor keuangan. Yang ketiga, sinkronisasi kebijakan. Kebijakan moneter BI dan kebijakan mikroprudensial OJK diselaraskan untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Yang kelima, tantangan dalam transformasi peran. 1. Koordinasi antar lembaga. Tantangan utama adalah memastikan sinergi antara BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan. Yang kedua, pengawasan yang terpisah. Pemisahan pengawasan mikro atau OJK dan makro BI berpotensi menimbulkan celah dalam identifikasi risiko. 3. Adaptasi kebijakan. BI perlu terus menyesuaikan kebijakan moneter dengan dinamika ekonomi global dan domestik. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia atau BI memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Sebagai bank sentral, BI berkomitmen untuk memperkuat peran bank syariah agar lebih kompetitif, inklusif, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian. Berikut adalah inisiatif yang dilakukan BI untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. 1. Penguatan kebijakan dan regulasi. BI telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung perkembangan perbankan syariah, antara lain mengatur kebijakan moneter syariah. BI mengembangkan instrumen moneter berbasis syariah seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah, BSBIS, dan fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah, FASBIS, untuk mendukung manajemen likuiditas perbankan syariah. 2. Pengembangan infrastruktur keuangan syariah. BI berfokus pada perkembangan infrastruktur keuangan yang mendukung pengembangan perbankan syariah. Digitalisasi perbankan syariah. BI mendorong penggunaan teknologi digital seperti QRIS untuk mendukung
inklusi keuangan syariah. Yang ketiga, edukasi dan literasi keuangan syariah. BI menyediakan pentingnya literasi keuangan syariah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sosialisasi dan kampanye. BI mengadakan seminar, workshop, dan kampanye publik untuk memperkenalkan manfaat perbankan syariah. Yang keempat, inisiatif untuk inklusi keuangan syariah. BI mendorong inklusi keuangan syariah untuk menjangkau masyarakat unbanking dan underserved. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.